nomor registrasi mahasiswa 13046192020. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau memberikan praktik mengenai kegiatan pembelajaran secara luring dengan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu masuk mengenai pembahasan mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup, alangkah baiknya Ibu mengabsen terlebih dahulu. Bagi nama-nama yang Ibu sebutkan bisa menjawab hadir ya. Oke, ada Nabila. Hadir Bu. Oke, berarti untuk seluruh siswa masuk semua ya. Iya Bu. Jadi ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu sebelumnya itu mengenai apa? Saya bisa menjawab Ibu. Boleh. Minggu lalu kita mempelajari mengenai pembelahan sel. Nah, oke, benar. Jadi mengenai pembelahan sel dan kita akan lanjutkan itu kepada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, ini ada kompetensi dasar di mana nanti kalian ini akan menerapkan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Kemudian pada kompetensi dasar yang bagian kreativitas, kalian akan menjanjikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang di bidang pertanian dan juga peternakan. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Sudah jelas Ibu. Oke. Nah, kemudian ini ada materi yang akan kita bahas pada hari ini, itu ada pendahuluan mengenai sejarah dari pewarisan sifat, kemudian ada perkembangan pewarisan sifat, ada hukum Mendel 1 dan juga ada hukum Mendel 2, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk pendahuluan nih, untuk memicu kalian untuk mengingat-ingat, mungkin sudah pernah gitu ya sebelumnya belajar mengenai pewarisan sifat. Ada yang pernah kalian pikirkan gitu bahwa kalian nih mirip dengan ayah atau dengan ibu? Pernah nggak? Saya pernah Ibu waktu kecil. Oke, jadi Nabila pernah ya. Mungkin semua anak-anak di sini juga pernah gitu mengalami seperti Nabila, bahwa kalian ini lebih berpikir bahwa kalian lebih mirip ke ibu nih atau lebih mirip ke ayah seperti itu. Nah, jadi memang pada dasarnya setiap manusia ini memiliki sifat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Nah, di mana sifatnya itu bisa berupa warna rambut, kemudian warna mata, bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk mata, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat yang diturunkan itulah dikatakan sebagai pola hereditas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Ibu. Oke. Selanjutnya ada perkembangan pewarisan sifat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih mendalam mengenai perkembangan pewarisan sifat, ada yang kenal ini gambar siapa? Saya tahu Ibu. Oke, boleh Nabila. Beliau merupakan Gregor Mendel, tokoh dari perkembangan pewarisan sifat Bu, yang menemukan prinsip pewarisan sifat melalui pengamatannya menggunakan kacang Ercis. Oke, betul. Jadi seperti yang dikatakan oleh Nabila, beliau ini merupakan Bapak Gregor Johann Mendel. Nah, tadi Nabila sudah mengatakan beliau ini menggunakan kacang Ercis sebagai eksperimennya. Nah, Bapak Gregor Johann Mendel ini sendiri itu disebut juga sebagai Bapak Genetika, di mana selain beliau ini mempelajari mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup, beliau juga mempelajari mengenai genetika atau ilmu genetika yang ada pada makhluk hidup. Nah, Bapak Gregor Johann Mendel ini membawa ilmu genetika ke dalam suatu bidang matematika. Oleh karena itu, Bapak Gregor Johann Mendel dikatakan sebagai Bapak Genetika sampai saat ini. Sampai sini sudah paham ya? Sudah paham Ibu. Oke, kita lanjut ke eksperimen yang dilakukan oleh Mendel gitu. Jadi Mendel ini sebenarnya sangat memperhitungkan dari sifat ataupun karakter yang diturunkan dari keturunan eksperimen yang kacang Ercisnya ini. Nah, di mana keturunan yang diteliti ini sebagai satu kelompok, jadi bukan sejumlah keturunan yang istimewa. Nah, mengapa Bapak Gregor Johann Mendel ini menggunakan kacang Ercis? Yang pertama, kacang Ercis ini memiliki siklus hidup yang cepat. Yang kedua, Bapak Gregor Johann Mendel menggunakan kacang Ercis karena memiliki keturunan yang banyak gitu. Jadi lebih mudah gitu untuk terlihat apakah ada sifat yang diturunkan dari ibunya ataupun ayahnya atau induknya gitu ya, ada dikatakan induknya gitu.
Jadi pada percobaannya Bapak Gregor Johan ini menyilangkan antara bunga ercis berwarna ungu dengan bunga ercis berwarna putih seperti itu. Nah, setelah itu percobaan tersebut ternyata dikembangkan atau dihubungkan dengan persilangan monohibrid. Nah, ada yang tahu apa itu persilangan monohibrid? Saya izin menjawab, Bu. Oke, boleh. Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dua individu, tetapi dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud itu seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, tinggi tanaman, dan juga yang lainnya. Oke, betul. Jadi seperti yang dikatakan Nabila, untuk hukum Mendel 1 atau monohibrid, persilangan monohibrid itu hanya satu sifat saja yang disilangkan. Nah, di mana ada bunyi hukum Mendel, di sini anak-anak bisa baca, yaitu alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini tadi untuk penjelasan mengenai persilangan monohibrid sudah Nabila jelaskan ya. Oke, jadi di sini ada yang namanya persilangan antara bunga berwarna ungu, itu ada U besar dengan bunga berwarna putih dengan fenotip U kecil. Nah, ketika disilangkan keduanya itu akan menghasilkan bunga berwarna ungu sepenuhnya, atau dapat dikatakan 100% keturunan yang pertama atau filialnya itu bunga berwarna ungu. Nah, ternyata tidak sampai di sini gitu. Bapak Gregor Johann Mendel kemudian menyilangkan kembali sesama keturunan pertamanya, yaitu bunga berwarna ungu dengan fenotip U besar dengan bunga berwarna ungu U besar. Nah, ternyata ketika disilangkan keturunan yang kedua itu menghasilkan bunga jenis yang pertama yang bunga berwarna putih atau U kecil. Nah, jadi pada persilangan monohibrid ini dihasilkan perbandingannya itu 3 bunga berwarna ungu dengan 1 bunga berwarna putih seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Kita lanjutkan ke hukum Mendel 2. Jadi pada hukum Mendel 2 ini itu dikaitkan dengan persilangan dihibrid. Jadi bisa anak-anak baca bunyi hukum Mendel 2 di mana pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama adanya pembentukan gamet. Nah, ketika itu Gregor Johann Mendel melakukan persilangan antara biji bulat berwarna kuning dengan biji kisut berwarna hijau, di mana hasil keturunan yang pertama itu biji bulat berwarna kuning. Nah, ketika itu Gregor Johann Mendel itu melakukan persilangan kembali terhadap keturunan pertamanya atau biji bulat berwarna kuning dengan biji bulat berwarna kuning. Nah, ketika disilangkan dengan sesamanya itu menghasilkan keturunan yang banyak. Ada yang biji bulat berwarna kuning, ada biji bulat berwarna hijau, ada kisut berwarna kuning, dan ada kisut berwarna hijau. Jadi untuk anakannya itu ada yang baru gitu. Jadi ada yang menghasilkan sifat baru dari kedua induknya tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Jadi untuk pertemuan mengenai pewarisan sifat Ibu cukupkan sampai pada persilangan dihibrid terlebih dahulu. Untuk next time-nya kita akan membahas mengenai istilah yang ada di dalam pewarisan sifat, kemudian ada penyimpangan dari pewarisan sifat itu sendiri. Oke. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan oleh-oleh nih buat anak-anak. Nah, jadi untuk tugasnya itu kalian membuat video mengenai hukum pewarisan sifat, boleh tentang Bapak Gregor Johann Mendel atau hal lain sebagainya yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Kemudian kalian bisa membuat infografis mengenai hukum pewarisan sifat juga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Iya, boleh. Untuk tugasnya dikerjakan per kelompok atau individu ya, Bu? Lalu untuk deadline pengumpulannya kapan ya, Bu? Oke, jadi dua tugas tersebut itu dikerjakan secara kelompok. Kemudian untuk deadline-nya itu nanti Ibu cantumkan di Google Classroom. Nanti kalian tinggal mengirimkan file ataupun link dari Google Drive itu kalian masukkan pada kolom Google Classroom. Nah, nanti di situ akan Ibu cantumkan deadline dari kedua tugas tersebut. Untuk yang
infografis dan juga video. Nah, untuk video sendiri itu ada minimum durasinya itu selama 7 menit. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham Ibu. Oke, baik. Mungkin Ibu cukupkan jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Ibu cukupkan pertemuannya pada sampai hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama.